Selamat datang di channel Manis. Pemerataan kekayaan di Indonesia selalu menjadi topik yang mengundang perdebatan panjang. Setiap tahun, laporan demi laporan diterbitkan, grafik demi grafik dipresentasikan, dan janji demi janji diumumkan. Namun pertanyaan yang sebenarnya ingin kita jawab tetap sama. Apakah kekayaan di Indonesia benar-benar makin merata, atau justru makin timpang tanpa kita sadari? Di balik pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan geliat investasi asing, ada cerita lain tentang bagaimana kekayaan berputar dan di tangan siapa saja ia bertahan. Jika kita melihat perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mencatat pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga meningkat, kelas menengah bertambah, dan pusat-pusat ekonomi baru muncul di banyak kota besar. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pemerataan, karena meskipun perekonomian membesar, pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya menikmati pembesaran itu? Apakah seluruh provinsi, seluruh kelas sosial, dan seluruh lapisan masyarakat? Atau hanya sebagian kecil saja yang memegang kunci distribusi kekayaan? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tingginya jumlah penduduk, akses infrastruktur yang lebih baik, serta dominasi sektor industri dan jasa membuat distribusi ekonomi cenderung berputar di wilayah yang sama. Fenomena ini belum tentu salah, karena secara natural pusat ekonomi memang berkembang di titik-titik yang memiliki modal manusia, infrastruktur, dan pasar. Namun persoalan muncul ketika daerah di luar Jawa justru tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, bahkan ada yang tertinggal puluhan tahun dalam hal pembangunan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan. Salah satu contoh ketimpangan yang paling terlihat adalah kontribusi PDRB berbagai provinsi terhadap total ekonomi nasional. DKI Jakarta, meski kecil secara geografis, terus mendominasi sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Bandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia Timur, yang meskipun kaya sumber daya alam, kontribusinya masih jauh lebih kecil dan pertumbuhannya tidak seagresif wilayah Barat. Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa daerah kaya sumber daya tetap miskin? Jawabannya tidak sesederhana dugaan awal. Pengelolaan sumber daya alam seringkali dilakukan oleh perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta atau luar negeri, sehingga perputaran uang tidak terjadi di daerah tersebut. Pajak, profit, dan aktivitas ekonomi lanjutan seringkali tersedot kembali ke pusat, meninggalkan daerah hanya dengan jejak operasi dan dampak lingkungan. Ketimpangan juga tampak dari peningkatan jumlah orang kaya baru yang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Setiap tahun, daftar orang terkaya di Indonesia menunjukkan kenaikan kekayaan yang signifikan, terutama dari sektor tambang, teknologi, dan properti. Namun di sisi lain, jutaan orang masih berjuang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan stagnasi pendapatan. Bahkan sebelum pandemi, sekitar separuh pekerja Indonesia masih berada dalam kategori rentan pekerja informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan tetap, apalagi perlindungan sosial. Yang lebih menarik adalah bagaimana ketimpangan tidak hanya terjadi antar wilayah, tetapi juga antar generasi. Generasi muda menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan orang tua mereka. Harga rumah meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji. Biaya pendidikan melonjak dari tahun ke tahun, dan peluang mobilitas sosial menurun seiring kompetisi yang semakin padat di kota-kota besar. Sementara individu yang sudah memiliki aset sejak lama menikmati kenaikan nilai properti, mereka yang belum memiliki aset justru semakin sulit mengejarnya. Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal harapan masa depan. Apakah anak muda Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Atau justru sebaliknya, pemerataan kekayaan tidaklah mustahil, tetapi membutuhkan strategi jangka panjang yang melibatkan redistribusi kesempatan, bukan hanya redistribusi dana. Infrastruktur yang merata adalah salah satu kuncinya. Ketika akses ke jalan, internet, listrik, dan transportasi membaik, aktivitas ekonomi baru bisa tumbuh secara organik. Kita telah melihat dampak positif pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan perluasan konektivitas udara. Namun pembangunan fisik saja tidak cukup. Daerah juga membutuhkan pendidikan yang berkualitas, tenaga kerja terampil, dan akses modal. Tanpa itu semua, infrastruktur hanya menjadi simbol kemajuan, bukan pendorong kesejahteraan.
Salah satu isu yang sering disorot adalah ketergantungan ekonomi daerah terhadap sumber daya alam. Banyak provinsi di luar Jawa menjadikan tambang, perkebunan, atau migas sebagai tumpuan utama pendapatan. Ketika harga komoditas naik, ekonomi daerah ikut naik. Namun ketika harga turun, daerah itu jatuh tersungkur. Konsep ekonomi seperti ini membuat daerah rentan dan sulit membangun industri bernilai tambah yang bisa menciptakan lapangan kerja luas. Pemerataan kekayaan tidak mungkin tercapai jika daerah hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mengembangkan industri pengolahan. Di sisi lain, pemerintah pusat telah mencoba berbagai program untuk mendorong pemerataan, seperti dana desa, transfer ke daerah, dan insentif investasi di luar Jawa. Ada sejumlah keberhasilan yang patut diapresiasi. Desa-desa lebih hidup, proyek UMKM tumbuh, dan kota-kota di luar Jawa mulai menarik minat investor. Namun tantangan baru juga muncul, terutama soal efektivitas penggunaan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia lokal dalam memanfaatkan peluang tersebut. Pemerataan bukan hanya soal dana, tetapi bagaimana dana itu digunakan dan apakah dampaknya berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan urbanisasi? Apakah perpindahan besar-besaran penduduk ke kota menjadi solusi atau justru sumber masalah? Urbanisasi memang menciptakan peluang ekonomi, tetapi tanpa perencanaan matang, ia hanya memperparah ketimpangan. Kota-kota besar menghadapi kemacetan, mahalnya biaya hidup, dan ketidakseimbangan antara ketersediaan pekerjaan dan jumlah pencari kerja. Sementara itu, desa dan kota kecil kehilangan penduduk produktif yang sebenarnya bisa menjadi motor pembangunan daerah. Ketimpangan pun semakin dalam, karena semua potensi mengalir ke titik yang sama. Namun bukan berarti semua gambaran kelam. Ada daerah yang berhasil membuktikan bahwa ketimpangan bisa diatasi. Provinsi seperti Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil karena pengembangan sektor jasa, pariwisata, dan industri. Beberapa kota di Jawa Tengah mulai berkembang sebagai pusat manufaktur karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Jakarta. Keberhasilan ini menunjukkan satu hal, pemerataan adalah proses, bukan hasil yang muncul tiba-tiba. Ketika pemerintah daerah serius mengembangkan potensi lokal dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kekayaan dapat mengalir lebih merata. Namun tetap saja, pertanyaan utamanya masih menggantung, apakah Indonesia sudah berada di jalur pemerataan, atau justru melaju menuju ketimpangan yang lebih besar? Jika kita melihat data belanja rumah tangga, rasio Gini memang sedikit membaik, tetapi masih berada di level yang mengindikasikan ketimpangan cukup signifikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pandemi sempat memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin dan hingga kini kesenjangan itu belum sepenuhnya kembali ke titik sebelum krisis. Di banyak wilayah, pemulihan ekonomi lebih cepat dirasakan oleh mereka yang punya modal, jaringan, dan aset, sementara masyarakat rentan masih berusaha mengejar ketertinggalan. Pemerataan kekayaan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu keadilan sosial. Ketika sebagian besar kekayaan dan peluang hanya dimiliki oleh sedikit orang, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Ketidakpercayaan ini bisa berkembang menjadi ketegangan sosial, politik, dan bahkan memengaruhi stabilitas negara. Karena itu, perbaikan distribusi kekayaan bukan sekadar tujuan ekonomi, tetapi fondasi bagi sebuah negara yang adil dan berkelanjutan. Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan awal apakah kekayaan Indonesia sudah merata atau justru makin timpang, jawabannya adalah, kita berada di titik tengah yang rapuh. Ada kemajuan, tetapi tidak cukup cepat. Ada pemerataan, tetapi belum menyentuh akar masalah. Ada pertumbuhan, tetapi sebagian besar masih dinikmati oleh kelompok tertentu dan wilayah tertentu. Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk memperbaiki ini semua. Dengan bonus demografi, potensi daerah yang melimpah, dan modernisasi ekonomi yang terus bergerak, pemerataan bisa menjadi kenyataan. Namun waktu tidak menunggu. Jika ketimpangan dibiarkan tumbuh, dampaknya akan dirasakan jauh lebih lama daripada sekadar perlambatan ekonomi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa mencapai pemerataan kekayaan, tetapi apakah kita mau dan berani mengambil keputusan besar untuk mencapainya. Pada akhirnya, pemerataan kekayaan di Indonesia bukan hanya soal angka dan grafik, tetapi soal masa depan seperti apa yang kita inginkan. Apakah kita akan hidup di negara yang benar-benar memberi peluang setara untuk semua? Atau justru membiarkan ketimpangan tumbuh lebih lebar dari tahun ke tahun? Itu adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab dari tindakan hari ini. Tapi sekarang,
Aku ingin dengar pendapat kamu. Menurut kamu, Indonesia sedang menuju pemerataan atau justru makin timpang? Apa yang paling terasa di daerahmu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku pengen lihat bagaimana pengalaman kalian berbeda satu sama lain. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan mau ikut mengupas isu-isu besar ekonomi Indonesia dengan cara yang simple tapi dalam, jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe channel Manis biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetap kritis melihat masa depan negeri kita.